وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian di channel kami. Yang kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri seseorang itu dia adalah tukang sihir atau dukun. Karena banyak sekali di antara masyarakat yang sulit membedakan mana peruqyah syar'iyah dan mana peruqyah yang mengandung kesyirikan atau ruqyah syirkiyah. Karena para dukun-dukun hari ini mereka berpenampilan dengan penampilan orang-orang soleh, penampilan kiai, penampilan ustadz. Maka sering kita istilahkan mereka ustadz dukun, uskun, atau kiai dukun, kikun. Sehingga sering sekali terjebak kaum muslimin, terutama orang-orang yang awam yang tidak mengenal tentang hakikat perdukunan, hakikat sihir dan yang lain sebagainya. Sehingga mereka tanpa menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Maka Syekh Wahid bin Abdussalam Bali menyebutkan tentang beberapa tanda bahwa seseorang itu adalah tukang sihir atau dukun. Beliau mengatakan di antaranya, ya, idza wajadta alamatan wahidah min hadhil alamat fi ahadil mu'alijin fa huwa sahir bila adna raib. Jika engkau mendapati beberapa ciri-ciri di bawah ini, ada sekitar 13 ciri yang beliau Syekh Wahid Abdussalam Bali sebutkan. Kalau ada satu saja ciri yang terdapat pada seorang yang mengobati, seorang pengobat, maka dia adalah tukang sihir atau dukun dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya. Yang pertama, di antara cirinya adalah yas'alul maridu an ismihi wasmi ummi. Dia bertanya tentang nama pasien dan juga ibunya. Pasien dan ibunya. Dan ini sebuah penghinaan sebenarnya, bahwa seolah-olah anak ini adalah anak hasil zina karena dinisbatkan kepada ibunya. Karena dalam Islam penisbatan seseorang itu kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang memang langsung Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada ibundanya Maryam, ya. Ciri yang kedua, ya'khudhu atharan min atharil marid, seperti thawb qalansuah mindil vanila. Biasanya pengobat tersebut meminta barang-barang bekas dari orang yang sakit. Bisa jadi pakaiannya, bisa dari pecinya, bisa jadi celananya, bisa jadi sapu tangannya, pakaian dalamnya, atau yang lain sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga, ahyanan yatlubu hayawanan bisifatin muayyanah. Biasanya minta binatang-binatang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Harus berbulu hitam semua misalnya ketika ayam, atau misalnya kambing misalnya yang tidak ada ekornya misalnya, atau misalnya sapi, ya, yang ada belang di kakinya, atau segala macam. Untuk apa? Lihat bahahu walayut karusmullah alaih, untuk kemudian disembelih binatang tersebut dan dalam proses penyembelihannya tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuh kepada kesyirikan. Ini sejatinya penyembelihan untuk sesajen kepada para jin-jin yang dimintai pertolongan tersebut. Wa rubbama lataha bidami amakinal alam minal marid. Dan terkadang tukang sihir ini, dukun ini menyiramkan darahnya kepada tempat-tempat yang sakit dari pasien tersebut. Misalnya yang sakit tangannya disiram dengan darah tangannya tersebut. Misalnya kakinya yang sakit disiram dengan darah kaki tersebut. Atau kepalanya yang sakit disiram dengan darah kepalanya. Ya. Dan juga au yarmi bihi fi makanin kharab, atau membuangnya darah tersebut, menserakkannya di tempat-tempat kosong, di reruntuhan bangunan atau tempat-tempat yang sudah tidak berpenghuni, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, kita batu tolasim, yaitu menulis rajah-rajah, tulisan-tulisan Arab
di atas kertas ataupun di atas kain dengan seperti bentuknya kaligrafi. Akan tetapi orang Arab pun tak bisa membaca tulisan-tulisan tersebut. Kami dan teman-teman yang belajar bahasa Arab pun ketika membacanya agak kesusahan. Mungkin ada di awalnya ada tulisan yang bisa dibaca seperti Bismillahirrahmanirrahim. Cuman selanjutnya kalimat-kalimat yang sejatinya hakikatnya itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan terhadap Al-Qur'an, atau bahkan tertulis nama-nama syaitan di dalam tulisan-tulisan tersebut. Contohnya mungkin seperti ini. Ya. Kemudian ciri yang kelima, tilawatul azaim wa tolasim ghair mafhumah. Membaca jampi-jampi, mantra-mantra yang tidak akan dipahami orang yang mendengarnya. Ya. Seperti bahasa, mungkin kalau orang-orang Minang, bahasa Minang, cuman orang Minang pun nggak ngerti tentang bahasa tersebut. Atau orang Jawa membaca atau mendengar kata-kata tersebut seperti kalimat-kalimat orang Jawa, tapi orang Jawa pun tidak mengerti kalimat-kalimat tersebut. Kemudian ciri yang keenam, i'ta'ul marid hijaban yahtawi ala murabba'at bidakhilya hurufun aw arqam. Ciri selanjutnya, orang yang mengobati tersebut biasanya memberikan pasien jimat-jimat yang terdapat di segi 4, di dalamnya ada huruf-huruf atau nomor-nomor. Kemudian yang ketujuh, ya'murul marido bi an ya'tazilan nas fatratan muayyanah fi ghurfatin la tadkhulu asy-syams wa yusammiha al-'amah atau al-hijbah. Pengobat tersebut meminta pasien untuk berdiam di dalam kamarnya dalam jangka waktu tertentu yang kamar tersebut tidak dimasuki cahaya, tidak dimasuki sinar matahari, gelap, ya. Atau yang disebut juga al-amah atau al-hijbah, istilah Arabnya. Kalau di istilah Jawanya namanya pati geni atau ngeblank, ya, ngeblang, gitu. Yaitu dia berdiam di suatu tempat tanpa aktivitas apapun. Dia berpuasa, tidak pernah menyentuh makan, dan juga dia tidak boleh tidur. Ya, bayangkan. Ya, bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa 7 hari, bahkan sampai bisa 40 hari. Kemudian ciri yang ke-8, ahyanan yatlubu minal maridi alla yamassa ma'an limuddah muayyanah. Biasanya dia meminta pasien untuk tidak menyentuh air pada jangka waktu tertentu. Tidak menyentuh air, minum maupun mandi ataupun berwudu. Wa ghaliban an yakun arba'ina yauman. Dan mayoritasnya itu jangka waktu 40 hari. 40 hari, bayangkan, tanpa minum, tanpa wudu. Berarti dia otomatis nggak sholat, dan otomatis dia bau, dan otomatis dia nggak minum. Lalu dapat dari mana kekuatan tersebut? Orangnya kalau dari nalarnya 7 hari nggak minum itu bisa mati. Tapi ini 40 hari kok nggak minum dan dia hidup. Maka ini adalah karena jin-jin itu yang ada di dalam raganya. Wal'iyadzubillah. Baik. Ciri yang ke-9, yu'ti lil maridi asya'an yadfanuha fil ard. Kalau ada orang meminta Anda untuk menanam sesuatu di sekitar rumah Anda atau di tempat tertentu, maka pastikan dia adalah tukang sihir atau dukun. Ciri yang ke-10, yu'til maridi awraqan yuhriquha wa yatabakhkhar biha. Memberikan kepada Anda kertas-kertas, ya, yang kertas ini disuruh untuk membakarnya dan untuk mengasapi rumah tersebut itu. Ya. Maka ini dia adalah seorang dukun atau tukang sihir. Kemudian ciri yang ke-11, yutam timu bikalamin ghairu mafhum. Dia komat kamit mulutnya dengan ucapan-ucapan yang tidak dimengerti, ya, tidak dipahami, entah jampi-jampi atau apapun itu. Dan kami pernah mendapati salah seorang mantan dukun yang bukan yang kemarin, ya, ada yang lainnya lagi, bahwasanya dia menceritakan tentang bagaimana metode dalam pengobatannya. Maka dia menyebutkan mantra-mantranya yang ketika saya tanya itu artinya apa,
itu tidak tahu dia artinya apa, nggak ngerti. Baik. Kemudian ciri yang ke-12, ahyanan yuhbiru sahirul marido bismihi wasmi baladihi wa mushkilati allati jaa min ajliha. Terkadang sang dukun ini ketika pasien datang ke rumahnya, langsung dia bisa mengetahui namanya dan juga nama daerahnya, tempat tinggalnya dengan detail bahkan, dan juga bisa mengkabarkan tentang tujuannya dia datang ke dukun tersebut. Oh, kamu ini pasti sedang pengen cari jodoh ya. Oh, kamu sedang ingin menyembuhkan penyakit ini dan itu ya. Oh, kamu ingin kaya ya, datang ke sini, seperti itu. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, loh kok bisa dukun ini kok mengetahui seperti itu? Berarti dia bisa mengetahui yang gaib. Tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat, para nabi pun tidak mengetahui yang gaib. Cuman kok mereka bisa tahu seperti ini? Ini adalah konspirasi, kong-kalingkong antara para jin yang ada. Ya, dari pasiennya ada jin korinnya, ya, dia bisa mengkabarkan kepada khodamnya, jin pembantunya dari dukun tersebut, sehingga jin khodamnya ini bisa mengkabarkan kepada dukun tentang kondisi pasien tersebut, siapa namanya, dari mana, siapa nama orang tuanya, bahkan tempatnya di mana, RT berapa, ya. Kemudian tujuannya datang ke sini untuk apa, bahkan bisa mengungkap permasalahan-permasalahan yang pernah ada pada dirinya, ya. Yang itu kabar dari jin korin, kemudian ke khodam kepada dukun tersebut. Baik. Dan ciri yang ke-13, yang tubulil maridi hurufan muqatta'ah fi waraqati hijab atau fi tabak min hazafil abyad. Tukang sihir tersebut atau dukun tersebut biasa menulis huruf-huruf yang terpotong-potong dalam sebuah kertas atau kain, atau pada sebuah nampan atau piring atau bagi atau talam, ya, yang terbuat dari keramik atau tanah liat, ya, yang berwarna putih. Wa ya'murul marid bi idzabati wa syurbih. Dan kemudian melarutkan tulisan-tulisan ini dengan air, yang kemudian disuruhnya untuk meminum pasien tersebut, ya. Pasien tersebut disuruh meminum dari larutan air tadi yang sudah ditulisi huruf-huruf yang terpotong-potong, ya. Mantra-mantra atau apapun itu namanya, ya. Ya. Maka teman-teman sekalian, ketika antum mengetahui, ya, pada seseorang yang kita hendak berobat kepadanya, kok ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi 13 ini, maka fa'iyyaka wadhihab ilai, hendaknya kalian pergi meninggalkan orang tersebut. Kalau tidak, ya, wa illa yantabiqu alaika qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan terkena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazar, dan hadis ini hadis yang hasan. Itu tadi diantara tanda-tanda tukang sihir atau dukun yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yang beliau tulis dalam kitabnya As-Sarimul Batar, yang teman-teman yang ngerti bahasa Arab mungkin bisa mendownload PDF-nya di internet, banyak sekali, silahkan. Semoga ini menjadikan kita lebih waspada terhadap dukun-dukun, tukang sihir yang kini begitu menyebar di bumi Nusantara kita ini, dan hendaknya kita berhati-hati karenanya, sebab dia akan menyebabkan kita terjerumus kepada kesalahan dalam masalah akidah. Bagi teman-teman, silahkan di-share kepada orang-orang terdekatnya, orang-orang terkasihnya, agar mereka juga terselamatkan dari fitnah para dukun dan tukang sihir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi kita ini dari seluruh perdukunan, seluruh sihir, seluruh kesyirikan, dan menjadikan negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.